Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang mengaitkan kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Perkenalkan, nama saya Oktadiki Anggara Inadaken. Dalam teori fungsional, adaptasi, goal attention, integration, latency atau laten. Teori integrasi email diagram yaitu fakta sosial mekanik, fakta sosial organik, dan evolusi sosial. Kebijakan pemerintah Bondowoso dalam menangani COVID-19, pemerintah Kabupaten Bondowoso menyepakati anggaran kurang lebih dari 29 miliar untuk penanganan dan pencegahan pandemi virus corona atau COVID-19. Penyediaan anggaran itu juga berdasarkan surat perintah Mendagri atas penggunaan anggaran dalam mengantisipasi penyebaran dan penanganan COVID-19. Awalnya Pemkab Bondowoso menyiapkan anggaran penanganan COVID-19 ini kurang lebih dari 19 miliar. Namun setelah mendapat surat dari Mendagri, Pemkab mendapat kelonggaran di mana kita diperbolehkan menggunakan sebagai anggaran DAK, maka kita sepakati mencari jalan keluar. Insya Allah total anggaran yang akan digunakan penanganan COVID-19 menjadi 29 miliar. Dari anggaran 29 itu memprioritaskan untuk dinas kesehatan dan rumah sakit sebesar 7 miliar, pergeseran dari DAK 9 miliar. Sedangkan untuk dana sosial ada sekitar 55.000 orang di 23 kecamatan sebanyak 800 juta, untuk BPBD 3 miliar, dan belanja tidak terduga atau BTT itu 6 miliar. Jadi semua sudah diposkan ke masing-masing pihak terkait, tinggal mencairkan saja. Karena sesuai instruksi KPK, setiap pengajuan anggaran saya ingin verifikasi dulu pada siapapun agar realisasi anggaran ini tidak bermasalah di belakang hari. Lebih lanjut, Sekda menjelaskan di Bondowoso sudah ada 3 langkah strategis dalam penanggulangan COVID-19. Yaitu yang pertama ada TNI, Polri, pihak kesehatan bersama Pemkab yang menjadi ujung tombak penanganan COVID-19. Kedua, membentuk gugus depan di kecamatan-kecamatan yang tugasnya sosialisasi, penyemprotan, dan dalam antisipasi aktivitasnya berkumpulnya massa. Yang ketiga, menyiapkan perangkat untuk menjawab setiap keluhan masyarakat terkait COVID-19, misalnya menjawab tempat rujukan seperti di RSUD Dr. Kusnadi, Rumah Sakit Paru, Bayangkara, serta Mitra Medika. Pihaknya juga berharap masyarakat dapat mengikuti peraturan pemerintah untuk tidak banyak beraktivitas di luar, karena sesuai hasil penelitian terdapat 90% yang terpapar itu adalah orang yang berada di luar rumah. Berkaitan dengan struktur fungsional, pola adaptasi yang saat ini pemerintah Bondowoso menyiapkan segala anggaran yang cukup besar dalam kondisi yang gawat saat ini untuk menangani COVID-19. Untuk situasi lingkungan, di mana dalam pola adaptation seluruh masyarakat di Bondowoso harus menyesuaikan keadaan lingkungan saat ini yang terjadi, di mana pemerintah mulai melakukan bekerja, belajar, dan beribadah semua dikerjakan di rumah dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi aktivitas yang berkumpulnya massa. Salah contohnya juga kebijakan pemerintah Bondowoso, yaitu di mana kondisi yang saat ini tertekan dan memaksa BKD Bondowoso melakukan inovasi dan terobosan petir untuk menghindari kontak fisik dan pertemuan antara pemberi layanan dan klien. Maka layanan COD bekerja sama dengan penyedia aplikasi teratur kini diberlakukan untuk pengiriman SK dan kenaikan pangkat. Berangkat dari keprihatinan global atas mewabahnya virus corona dan untuk menghindari potensi penyebaran virus karena kontak fisik, maka PLT Kepala BKD Bondowoso dalam rapat batas memutuskan untuk menggunakan jasa pihak kurir. Kebijakan ini diambil untuk mematuhi himbauan sosialisasi dari pemerintah sekaligus untuk memberikan pelayanan terbaik tapi dengan menghilangkan risiko. Pola entertainment. Dalam pola entertainment, pemerintah Bondowoso mengeluarkan kebijakan yang terbaru yang juga turun langsung dari pemerintahan pusat dengan kondisi saat ini, yaitu new normal. Melakukan segala aktivitas dengan menyesuaikan lingkungan saat ini menggunakan prosedur kesehatan yang pemerintah pusat sampaikan, dan juga pemerintah mengurangi jam operasional kerja dan ada batasan dalam bentuk pengumpulan massa dengan aturan tetap memakai masker dan menjaga jarak. Juga semua toko besar maupun supermarket kini buka jam 10 dan tutup jam 7 malam. Itu kebijakan yang dilakukan di era new normal saat ini.
Pola integrasi di mana kondisi saat COVID ini banyak berdampak untuk semua masyarakat Bondowoso maupun juga di Indonesia, di mana kondisi saat ini mulai dari perekonomian yang menurun, juga pendidikan yang kurang memuaskan, dan juga berdampak pada instansi-instansi yang mungkin kurang optimal dalam melakukan pekerjaan dari rumah, di mana saat ini untuk masyarakat yang menengah ke bawah akan sangat terasa turunnya pendapatan perekonomian mereka yang saat ini mereka mencari nafkah di jalan dengan berjualan ataupun harus beraktivitas di lapangan yang aktivitasnya saat ini tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Namun kebijakan Indonesia mengeluarkan beberapa bantuan yang juga disampaikan oleh pusat dan sedikit membantu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan, namun juga masih dirasakan oleh sebagian masyarakat yang masih belum mendapatkan bantuan secara merata atau optimal. Pola latensi ini di mana kebijakan dalam pemerintah mengeluarkan aturan untuk mengatur tata tertib saat COVID-19 ini agar seluruh masyarakat bisa bertahan melakukan segala aktivitas dan untuk keberlangsungan kehidupan sehari-harinya. Kebijakan pemerintah Bondowoso ini juga mengikuti aturan yang dikeluarkan pemerintahan pusat. Semuanya aturan di tahap new normal ini dengan prosedur protokol kesehatan dan jaga jarak. Juga ditambahi dari kebijakan yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, dengan mengurangi operasional kerja dan sebagainya. Terkaitnya teori integrasi Milgram terkait integrasi dalam fakta sosial yang terjadi saat ini, kebijakan pemerintah Bondowoso di mana kenyataannya masih kurang meratanya dalam hal membantu perekonomiannya saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat kecil yang benar-benar membutuhkan. Kurang optimalnya dalam hal ini dan banyak masyarakat kecil juga yang kurang paham atas wabah yang terjadi saat ini dengan tidak tahunya dengan media atau informasi terbaru tentang COVID-19 ini. Mungkin seharusnya pemerintah lebih mengutamakan masyarakat ini dengan melakukan kebijakan-kebijakan khusus agar masyarakat ini benar-benar paham dalam kondisi yang terjadi saat ini. Fakta organik dan mekanik, di mana fakta organik terjadi karena tekanan dari fakta mekanik, yang tekanan dapat menimbulkan kebiasaan, dan fakta organik terjadi karena tekanan diri, di mana seluruh masyarakat saat ini harus terbiasa dengan kondisi sekarang. Juga sebagian dari banyak orang yang tertekan karena menurunnya perekonomian, biasanya melakukan aktivitas di luar rumah sekarang tidak lagi atau menganggur di rumah, yang menyebabkan stres terhadap dirinya sendiri. Namun kebijakan sekarang ini bisa membantu mengurangi masalah seperti hal tersebut. Kita bisa beraktivitas dan melakukan penyesuaian seperti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan. Dalam hal evaluasi sosial, penyesuaian dan adaptasi dalam hal organik, perubahan besar menyangkut kebiasaan kembali kepada masyarakat dan kebijakan yang dilakukan pemerintah Bondowoso dalam hal ini dengan melakukan penyesuaian. Kita juga masyarakat harus pintar dalam melakukan segala sesuatu dengan prosedur kesehatan. Dimanapun caranya kita harus dipaksa melakukan karena ancaman yang kita hadapi saat ini benar-benar bahaya, yaitu COVID-19, dan juga ini faktor alam yang semua pihak berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.